marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang konsep dan peran perilaku organisasional. Ya, nah ini merupakan kelanjutan dari video yang membahas tentang pembentukan kelompok. Nah, jadi di sini kita ingin membahas peran-peran, gitu ya, peran-peran yang ada di dalam sebuah organisasi. Oke, pertama. Keterlibatan peran manajer. Jadi siapa itu manajer? Manajer itu adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain, atau melalui bawahannya, dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang manajer itu dia gunanya atau perannya itu adalah mengkoordinasikan. Ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan oleh seorang manajer. Kemudian manajer ini dia harus membagi tugas tersebut. Ya, jika Anda ingin menjadi seorang manajer, maka Anda harus pandai mengkoordinasikan kegiatan itu, mendelegasikan. Misalnya tugas Anda itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, nah, banyak sekali tugasnya. Kalau dikerjakan sendiri, itu pasti tidak akan selesai. Ya kan? Nah, kalau seorang manajer yang baik, maka dia bisa mendelegasikan tugas-tugas tersebut. Tugas A, B, C, D itu dikerjakan oleh si Budi. Ya, tugas E, F, G itu dikerjakan oleh si Wati. Tugas MNOP itu dikerjakan oleh si Rahmat misalnya. Itu yang dimaksud dengan mendelegasikan. Jadi tugas manajer itu apa? Tugasnya itu nyuruh orang lain gitu ya. Dia menetapkan target ya, apa yang harus diselesaikan dan diserahkan kepada orang lain, yaitu orang yang menjadi bawahannya. Kemudian tugas si manajer ini adalah mengecek ya, memeriksa hasil dari pekerjaan orang lain. Nah, ini sederhana, tapi sulit dikerjakan kalau seandainya Anda belum terbiasa jadi manajer. Karena menyuruh orang lain itu sulit dan agak sungkan gitu ya kalau kita belum pernah sebelumnya. Misal contoh ini aja, contoh sederhana saja dalam kepanitiaan misalnya ada ketua, ya kan? Ada ketua bagian ini, ketua bagian C ini. Seharusnya dalam sebuah organisasi semakin rendah jabatan seseorang, maka pekerjaannya makin banyak. Ya, semakin tinggi jabatannya, dia pekerjaannya makin sedikit. Yang banyak dilakukannya itu adalah mengkoordinasikan dan mengecek pekerjaan orang. Tapi dalam kepanitiaan, setahu saya gitu ya, nggak tahu kalau Anda bisa lebih hebat daripada itu, biasanya dalam kepanitiaan, makin tinggi jabatan makin banyak pekerjaannya. Yang bekerja itu yang ketua-ketua ini. Makin rendah jabatannya, anggota-anggota itu biasanya ikut-ikut aja dalam sebuah acara gitu ya. Terbalik, seharusnya kalau Anda memahami peran manajer, maka seharusnya Anda delegasikan. Jadi ketua kelas lah misalnya. Kenapa kok banyak yang nggak mau jadi ketua kelas? Karena semua pekerjaan ketua kelas yang mengerjakan, melaksanakan. Jadi jabatan jadi ketua itu malah jadi jabatan suruhan. Padahal dia ketua, harusnya jadi manajer ya kan. Menghubungi dosen dia lagi ya kan. Kalau ada kendala dia lagi yang menyelesaikan, kalau orang kumpul dia yang sibuk menghubungi orang, kalau seandainya ini banyak sekali jadi tugas jadi ketua, padahal seharusnya jadi manajer, dia mendelegasikan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu, ya kan? Nah, itulah peran seorang manajer seharusnya seperti itu. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam perusahaan, ya kan, itu suatu hal yang biasa. Ya. Nah, keterlibatan peran manajer sangat penting. Hal ini terletak dari kebutuhan akan koordinasi kendali. Jadi dia tugasnya itu adalah mengendalikan saja. Ya. Nah, tingkatan manajer ini ada top manager, top manajemen, middle management, dan lower management. Ini adalah manajemen ya. Biasanya dalam beberapa buku manajemen itu ada lagi line management atau manajemen lini. Tapi kalau yang disebut sebagai manajer itu hanya 3 saja. Top manajemen itu cuma 1 orang, ya, atau 2 orang, ya, pokok jumlahnya sedikit gitu. Nah, kalau digambar, ini bentuknya seperti segitiga, jadi ke atas itu semakin mengerucut, ke bawah semakin banyak. Middle itu jumlahnya lebih banyak daripada top, dan lower itu jumlahnya lebih banyak daripada top. Si top ini apa sebutannya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan? Ya, bisa jadi ketua, presiden, CEO, atau apalagi ya direktur, bos misalnya, top manajemen. Jumlahnya tidak banyak, biasanya 1 ya. Kemudian middle management ini sudah pakai bidang. Jadi si top itu seluruh bidang dia kuasai semuanya.
Misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada bidang pemasaran, ada bidang keuangan, bidang operasional dan lain sebagainya. Top itu dia mengawasi, mengendalikan semuanya. Middle management itu mengendalikan bidang. Jadi misalnya manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasional, manajer gudang, manajer transportasi dan lain sebagainya, itu adalah middle management. Jadi dia menguasai bidangnya saja. Manajer pemasaran dia tidak akan mengganggu manajer keuangan karena tugasnya berbeda. Paling-paling mereka melakukan koordinasi gitu saja. Kemudian lower management ini sudah menangani sekelompok anggota atau ke dalam perusahaan sekelompok pegawai. Jadi dalam satu bidang pemasaran itu misalnya ada bagian survei. Jadi di bawah bidang ada bagian survei, ada bagian ini, bagian itu. Lower management dia mengawasi atau mengendalikan yang bagian-bagian yang ada di dalam sebuah bidang tadi. Gitu. Biasanya lower management ini disebut sebagai supervisor atau penyelia. Kalau middle management ya itu tadi manajer pemasaran, manajer gudang misalnya, manajer operasional. Tapi kalau lower management misalnya supervisor itu bahasanya. Ya. Nah, ini adalah tingkatan manajemen. Kemudian apa saja fungsi dari manajemen ini? Fungsi manajemen ini sudah pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Ada kalau yang apa namanya, kalau yang populer itu POAC ya, tapi di dalam slide kita kali ini kita pelajari lagi versi yang lain, yaitu yang pertama planning atau melakukan perencanaan. Ya. Kemudian yang kedua melakukan organizing, yang ketiga melakukan commanding, melakukan perintah, kemudian coordinating atau mengkoordinasikan, kemudian melakukan controlling atau melakukan evaluasi. Planning ini adalah menetapkan tujuan, bisa tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Semakin tinggi jabatannya, maka jangka waktu perencanaan itu makin panjang. Makin rendah jabatan manajer, biasanya jangka waktu perencanaannya makin pendek. Jadi kalau top manager itu biasanya perencanaannya itu jangka panjang. Tapi kalau supervisor yang dia rencanakan itu ya mungkin 1 bulan ini, 2 bulan ini gitu. Ya. Kemudian organizing ini adalah memilah-milah. Jadi kan kita mempunyai sumber daya. Kita meletakkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dari rencana kita. Itu disebut dengan organizing. Ya, menyusun, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah organizing. Kemudian melakukan commanding, memberikan perintah, memberikan memberikan kebijakan. Kemudian tugas fungsi dari manajemen itu adalah melakukan coordinating, mengkoordinasikan. Bagian pemasaran, dia mengetahui apa yang disukai oleh konsumen karena dia melakukan riset pemasaran. Itu nanti akan dia beritahu kepada bagian operasional. Bagian operasional kan yang menciptakan produk. Harus ada koordinasi di antara dua bidang ini, ya, supaya terciptalah produk yang sesuai dengan keinginan si konsumen. Jadi bagian operasional dia kan tinggal bikin saja. Dari mana dia tahu apa yang mau dibikin, itu bagian pemasaran yang mencari tahu. Nah, dalam menciptakan produk itu kan butuh biaya, butuh peralatan, butuh ini, butuh itu, gitu. Itu semuanya adalah uang keluar, maka dia juga harus koordinasi dengan bidang atau manajemen keuangan. Nah, itu yang disebut dengan coordinating. Kemudian yang terakhir controlling. Nah, controlling ini menyesuaikan atau memeriksa pelaksanaan dari perencanaan apakah sesuai dengan yang direncanakan tadinya. Misalnya, dalam planningnya direncanakan bahwa perusahaan ini akan meluncurkan produk baru dalam waktu 6 bulan lagi. Nanti ketika controlling, dalam waktu 3 bulan misalnya dicek sudah berapa persen perkembangannya. Sudah 20%, nah ini berarti perlu ada suatu tindakan khusus. Masa sudah 3 bulan, tapi baru 20% ininya. Tapi kalau hasil controllingnya ketercapaiannya adalah 80%, oh itu bagus. Bisa ditambah satu lagi proyeknya, misalnya seperti itu. Jadi controlling itu adalah memeriksa, yang melakukan evaluasi. Nah, fungsi manajemen ini dia bentuknya kalau digambar bentuknya lingkaran. Jadi dari controlling itu akan kembali lagi ke planning. Jangan balik lagi ke atas. Perencanaan ke tahap kedua itu sudah merupakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan sebelumnya. Makanya manajemen itu kan disebut continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus, karena planningnya itu selalu disesuaikan sesuai dengan hasil controlling. Jadi tiap lingkaran atau setiap siklus itu, maka perencanaannya akan semakin baik. Ya. Nah,
Peran manajemen itu ada 3. Yang pertama adalah peran antar pribadi. Jadi manajemen itu dia tidak hanya memberi tugas, tidak hanya memberikan perintah, tapi dia juga sebagai pimpinan atau sebagai orang yang dituakan atau sebagai orang yang menjadi figur gitu ya. Nah, dia memiliki hubungan antar pribadi dengan para pegawainya. Dalam manajemen sumber daya manusia ini penting sekali karena motivasi seorang bekerja itu tidak hanya berdasarkan ini saja, tidak hanya dari uang saja, ya. Coba Anda bayangkan punya gaji 10 juta misalnya, itu kan cukup besar ya kalau Anda misalnya bekerjanya di daerah. Apakah bahagia? Belum tentu jika seandainya hubungan antar pribadi yang dibentuk oleh manajemen tidak bagus. Anda cuma disuruh saja tiap pagi gitu, tiap siang, tiap sore, ada saja yang disuruh, tidak pernah dipuji, tidak pernah ini. Nah, jadi motivasi seseorang itu tidak hanya uang saja. Kadang-kadang sekedar bertanya ya, manajer sekedar bertanya, "Apa kabar kamu?" gitu. Nah, "Kemarin kamu hasil pekerjaannya bagus sekali, dapat pujian dari bos," katanya. Itu adalah peran antar pribadi. Jadi ada kedekatan, ada hubungan emosional di dalam manajemen tersebut. Kemudian ada lagi peran informasi, ya. Peran informasi ini adalah apa namanya, eee, ada namanya konsep knowledge management. Jadi setiap orang itu kan memiliki informasi yang berbeda-beda, gitu ya, dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan. Si A dia menguasai ini, si B dia menguasai ini, si C dia tahu tentang ini, si D tahu tentang ini. Itu kan berbeda-beda semua. Jadi peran informasi ini adalah bagaimana si manajemen ini memaksimalkan informasi-informasi yang dimiliki oleh personilnya itu atau oleh anggota manajemennya itu untuk kepentingan tujuan dari perusahaan. Si manajer kan nggak mungkin tahu semuanya, ya kan? Pasti ada yang dia tidak tahu gitu. Nah, jadi disitulah dia mengelola informasi di situ. Jadi setiap orang itu memiliki ilmu yang berbeda, memiliki keterampilan yang berbeda, memiliki informasi yang berbeda. Tinggal dia memaksimalkan saja sehingga seluruh informasi yang ada di bawahan tersebut atau di organisasi tersebut bisa dia manfaatkan dengan maksimal. Yang kacau itu adalah informasi-informasi itu tidak keluar. Jadi bawahan tahu tentang sesuatu, tapi karena si manajemen ini orangnya otoriter misalnya, tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau menerima pendapat, sehingga informasi itu tersimpan, terkubur, dan perusahaan menjadi rugi. Dan yang paling penting peran manajemennya adalah peran keputusan. Apalagi di masa sekarang ini, manajemen itu sebenarnya tidak memberi perintah lagi ya, kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu ya ada sebuah tujuan dari perusahaan, maka yang berpikir itu top manager, itu zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang lebih demokratis, ada tujuan perusahaan. Biasanya si manajer ini akan mengumpulkan bawahannya, manajer-manajer medianya atau manajer-manajer middle-nya itu, dia akan minta masukan, menurut kamu gimana? Coba kalau kamu gimana? Ini nggak setuju sama si itu tadi, ini dia mendukung pernyataan yang ini. Nah, si top manager itu produknya adalah keputusan. Jadi dia tidak memberi perintah saja, dia menyimpulkan dan memberikan keputusan. Jika seandainya terjadi perbedaan pendapat antara manajer middle manager ya, manajer pemasaran dan manajer keuangan, maka yang menentukan yang finalnya itu adalah top manager. Nah, itu disebut sebagai peran keputusan. Oke. Nah, keahlian-keahlian manajemen itu adalah keahlian teknik, ya, keahlian tentang orang, dan keahlian konseptual. Keahlian teknik itu maksudnya keahlian skill keras, ya, misalnya skill keras ini apa ya? Misalnya memperbaiki mesin, cara menggunakan komputer, cara berbahasa Inggris. Nah, itu namanya teknik-teknik skill hard skill gitu ya. Berbeda dengan soft skill. Kalau soft skill itu keahlian tentang orang, ya. Kalau hard skill itu ya dilatih, maka semakin dilatih semakin bagus. Keahlian, keterampilan membawa mobil itu keahlian hard skill dia itu. Kalian tentang orang ini seni. Jadi setiap orang itu berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda sikapnya, berbeda-beda tanggapannya, maka si manajemen itu harus memiliki soft skill. Dia tidak bisa menyamakan cara memerintahkan atau cara memberi instruksi kepada si A mungkin berbeda dengan si B. Kalau si A itu mungkin lebih suka diberi tantangan. Kamu bisa nggak selesaikan ini dalam waktu 1 bulan? Wah, si A itu karena orangnya senang tantangan, maka dia akan berpacu gitu. Tapi si B dia orangnya agak pesimis, ya. Makanya jangan ditantang. Kalau orang pesimis ditantang dia akan tidur saja, nggak mungkin saya bisa menyelesaikan ini. Kata. Jadi apa? Ya tinggal dibimbing saja kalau orang seperti itu. Itu adalah soft skill, keahlian tentang orang, menyesuaikan komunikasi kita dengan orang lain.
Dan yang terakhir keahlian konseptual, ya, keahlian ilmu-ilmu manajemen, ya, ilmu-ilmu ini. Kalau konseptual itu memang ilmu pengetahuannya, ya, wawasannya yang ditanya. Oke, nah ini adalah keahlian-keahlian dari manajemen. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.